Hari Raya Idul Adha tinggal menghitung hari. Para peternak hewan kurban berlomba-lomba menggemukkan sapi agar mencapai target dijual dengan harga bagus untuk merayakan Lebaran Haji. Ada peternak yang jujur menggemukkan sapi dengan pakan yang bergizi dengan waktu yang dipersiapkan kurang lebih setahun sebelumnya. Namun ada juga yang mencari cara cepat untuk meraup keuntungan menggemukkan sapi dengan cara digelonggong. Lalu apa bedanya sapi gelonggongan dengan sapi lain? Salah satu peternakan yang sukses dengan usaha penggemukan sapinya terletak di kawasan Komplek Peternakan Sapi Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Berat sapi di sini rata-rata lebih dari 850 kg. Untuk ukuran yang lebih kecil, sekitar 550 kg. Lalu, bagaimana strategi peternakan ini agar sukses mencapai keuntungan yang ditargetkan? Jadi kami sudah belanja sapi dari setelah Lebaran Haji tahun lalu, kemudian kita besarkan yang belum besar, kita gemukkan yang masih kurus. Sebetulnya pada dasarnya semua sapi bisa digemukin dan bisa dibesarkan. Cuman kita memilih biasanya yang lebih cepat gemuk ya, itu limusin dari simental atau silangannya. Dan juga mungkin nomor 2-nya di FH ya. Kalau misalnya kayak Bali itu agak lama. Selain simental, limosin, dan FH atau jantannya sapi perah, ada juga sapi Bali dan sapi PO alias sapi putih. Sapi yang ada di sini rata-rata dibeli dari beberapa daerah luar Jakarta seperti Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk menggemukkan sapi. Saat sapi pertama kali datang, mereka harus diperlakukan sama seperti dalam habitat asalnya, seperti diberi rumput agar tidak stres. Setelah itu, barulah kebiasaan hewan ternak ini diubah secara perlahan-lahan. Strategi membeli sapi saat ukurannya masih kecil lalu digemukkan tentu saja jauh lebih menguntungkan ketimbang membeli sapi dengan ukuran yang sudah besar. Memang untuk ukuran sapi besar hanya perlu waktu beberapa bulan saja, asalkan diberi pakan yang tepat, bobot sapi awal akan bertambah hingga ratusan kilogram. Kalau tergantung sapinya, kalau sapi-sapi kecil itu kadang-kadang makan waktu sampai 7 sampai bahkan 10-11 bulan. Untuk sapi-sapi yang size kecil. Tapi sapi besar, katakanlah mulai dari bobot 400 atau 350 itu sebetulnya 5 bulan sudah lumayan cukup. Ya, jadi bisa dibilang 5 sampai 10 bulan lah gitu. Seperti itu untuk mempersiapkan kualitas sapi yang oke gitu, yang bagus gitu loh. Tak tanggung-tanggung, pakan setiap sapi di sini sebanyak 50 kg per harinya. Dari situlah peningkatan bobot sapi bisa mencapai 80 kg setiap bulannya. Jika dihitung 10 bulan, maka berat sapi akan bertambah hingga 800 kg dari bobot awal. Lalu, apa kandungan dalam pakan sapi yang bisa membuat bobot sapi bisa naik drastis? Harus ada protein, cukup protein, ya kan? Kemudian sebagai untuk membakar si protein berarti butuh energi, berarti butuh karbohidrat. Sumber karbohidrat juga banyak seperti halnya manusia juga ya, bisa kebetulan kita masih bisa gaplek, bisa jagung dan sejenisnya ya. Ininya karbohidrat lah, energi gitu ya. Kemudian juga ada mineral ya, dan yang salah satunya juga penting juga adalah serat, bisa diambil dari rumput atau penggantinya rumput, misalnya pakai kulit kopi, kulit jagung kan mengandung serat. Satu-satunya tantangan yang paling berat dan sangat mengkhawatirkan bagi para peternak adalah PMK atau penyakit kuku dan mulut. Penyakit ini berdampak fatal karena bisa menyebabkan kematian pada hewan ternak yang mereka urus. Tak ayal, hal ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Meskipun penyakit ini bisa diobati, sebaiknya upaya yang dilakukan adalah pencegahan, yakni dengan meningkatkan dan mempertahankan imun tubuh si hewan ternak. Penggemukan sapi dilakukan hingga H-10 atau beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Jika sudah ada kesepakatan dengan pembeli, nantinya sapi baru dikirimkan ke alamat masing-masing. Tak hanya Jabodetabek saja, Sumardi juga mengirim sapi untuk Hari Raya Kurban hingga ke luar kota. Bicara tentang penggemukan sapi, ada juga cara curang yang dilakukan oleh peternak lain, yaitu dengan teknik gelonggongan. Pedagang nakal memasukkan air dalam jumlah besar pada hewan ternak dengan cara dipaksa minum secara berlebihan. Sebenarnya ada cara membedakan sapi gemuk secara alami dengan pakan dan vitamin dengan sapi yang digelonggong air.
Sapi-sapi yang di gelonggongan itu biasanya akan terlihat bergelambir gitu ya. Kemudian agak sininya itu kelihatan basah lembek gitu ya. Tidak padat seperti kalau yang di belakang saya ini kan padat ya, disentuh gitu bisa, tapi dia agak empuk bergelambir seperti itu. Kemudian terlihat dia agak lesu, agak kelihatan lemes gitu ya. Kalau di gelonggongan, walaupun gelonggongan itu sebetulnya tidak akan bertahan lama, nanti kan dia akan keluar air seni dan kempes lagi. Tapi akibatnya nanti di dagingnya akan berwarna pucat misalnya contohnya, kemudian akan mengandung air lebih banyak. Makanya kalau dia tidak digantung, kalau dipasak tuh hati-hati karena itu netes airnya banyak. Dan kalau dimasak pun juga, dan bahkan dia akan menimbulkan aroma atau bau tidak sedap. Sapi gelonggongan juga bisa dilihat dari bentuk kakinya yang tidak begitu renggang dengan kondisi perut kembung karena membengkak. Tak hanya dijual ekoran utuh, sapi gelonggongan juga banyak dijual di pasaran. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penjual daging di pasar. Apalagi tidak semua pembeli tahu bagaimana caranya membedakan daging gelonggongan dengan yang bukan. Kalau daging gelondongan itu ya kayak daging-daging yang kurang sehat kayak gitu. Jadi mungkin itu dimestikan kayak daging babi kayak gitu. Saya rasa sih kalau yang gelondongan gitu keras sekali Pak ya, masih beku gitu ya. Nggak pernah saya gitu, enggak. Biar murah juga saya nggak mau. Maunya yang masih fresh, yang merah, masih lembut. Di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi daging sapi menjelang Idul Adha, praktik curang ini pastinya akan menimbulkan korban lain, yaitu para pedagang daging sapi lain yang jujur. Mereka harus bersaing dengan harga sapi gelonggongan yang dijual lebih murah. Sebetulnya untuk seluruh pedagang daging jelas dirugikan. Karena kan dia juga jual dengan harga yang di bawah standar. Nah, macam kita kan jual 13 atau 14, ya 130 atau 40 per kilo. Mereka bisa jual 100 atau 100. Karena berat daging tersebut karena dari kadar air. Seandainya daging ini kita 1 kilo sebesar gini, dia tuh 1 kilo paling separuhnya karena berat dari kadar airnya. Idul Adha adalah momentum suci yang syarat makna ibadah, pengorbanan, dan keikhlasan. Dalam perayaan ini, umat Islam berlomba-lomba memberikan hewan kurban terbaik sebagai bentuk ketaatan agama. Namun, praktek curang sapi gelonggongan justru menodai semangat pengorbanan ini. Tak hanya bentuk penipuan sesama manusia, tapi juga pelecehan terhadap nilai-nilai ibadah itu sendiri.